Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau gali satu pola pikir yang kayaknya sering banget kita alami nih. Sumber kita dari buku The Seven Sigma Mindset karya Andreas G. Moosdorf. Iya, betul. Fokusnya di bab 9, pola 2. Thought suppressing. Pernah kan Anda ngerasa pengen banget ngusir pikiran negatif, ragu-ragu, atau rasa bersalah gitu? Sering itu. Nah, itu dia yang mau kita bedah. Kenapa sih kita suka gitu? Terus, kata buku ini, kenapa cara itu sering nggak efektif, malah bisa balik nyerang? Dan apa alternatifnya? Oke, siap ya? Siap, mari kita mulai. Jadi thought suppressing ini dijelasinnya gimana di buku? Intinya sih usaha sadar kita buat ya mencegah atau nolak pikiran yang nggak kita suka, Contohnya kayak kritik diri gitu ya? atau pas ragu sama kemampuan sendiri, betul, atau rasa bersalah soal masa lalu, naluri kita kan pengennya udah deh pergi sana. Lah, tapi di situ masalahnya kan? Iya, ironisnya di situ. Buku ini nunjukin bukti-bukti empiris kalau strategi ini seringnya malah kontraproduktif. Kontraproduktif gimana maksudnya? Malah bisa bikin pikiran itu makin kuat. Anda mungkin pernah dengar eksperimen beruang putih itu nggak? Oh iya, yang orang disuruh jangan mikirin beruang putih? Malah jadi kepikiran terus kan? Iya, klasik itu. Nah, persis, buku ini menggarisbawahi efek ini tuh makin kuat kalau kita lagi stres atau beban kognitif kita lagi tinggi. Kenapa bisa gitu ya pas stres? Jadi ada penjelasan soal proses di otak kita. Ada semacam proses operasi yang tugasnya neken pikiran itu. Tapi ada juga proses pemantauan yang ngecekin terus. Pikirannya muncul lagi nggak ya? Oke. Nah, pas kita lagi capek atau stres, si proses operasi ini kayak melemah gitu tenaganya. Tapi si pemantau ini tetap jalan. Akibatnya, Si pemantau malah jadi sering nyodorin pikiran yang mau kita hindari itu. wah, menarik banget ini penjelasannya. Jadi makin stres, makin kita coba nggak mikirin, malah makin sering muncul gitu ya. Tepat. Kayaknya ini relevan banget ya buat kehidupan kita sehari-hari yang penuh tekanan ini. Pantesan kadang kalau malam mau tidur, pikiran malah makin rame ya. Sangat relevan. Makanya buku ini agak meragukan solusi kayak sekedar ngalihin perhatian atau hindarin pemicu. Itu cuma sementara katanya. Terus alternatifnya apa doang kalau gitu? Nah, Moosdorf nawarin pendekatan thought hosting atau pola menerima pikiran. Menerima, maksudnya gimana tuh? Jadi kita pasrah aja sama pikiran negatif. Dikan pasrah sih, lebih ke ya udah biarin aja pikiran itu datang, nggak usah dilawan habis-habisan. Bukan berarti kita setuju atau suka ya sama pikiran itu. Kedengerannya agak aneh ya. Biasanya kan kita diajarin buat lawan pikiran negatif. Iya, memang agak kontraintuitif. Tapi kuncinya di relasi kita sama pikiran itu. Di buku ada contoh bagus, seorang klien yang udah 20 tahun insomnia parah. Wah, 20 tahun. Lama banget itu. Iya, gara-gara pikiran stres pas mau tidur. Terus, solusinya, dia disaranin pas pikiran itu muncul, jangan dilawan. Coba disapa aja secara mental. Bisa apa? Kayak gimana nyapanya? Ya, kayak bilang dalam hati, oh kamu di sini lagi ya, saya juga di sini, udah nggak usah berantem lah malam ini, kasih sambutan aja gitu, mengakui dia ada. Terus hasilnya gimana buat klien itu? Ternyata lumayan berhasil. Dia cerita jadi lebih jarang kebangun. Kalaupun kebangun, lebih gampang tidur lagi. Oh ya. Kenapa bisa gitu? Karena nggak dilawan, pikiran itu rasanya jadi kurang galak, kurang mengancam gitu. Persepsi dia soal pikiran itu berubah, jadi lebih rileks dianya. Jadi intinya geser dari sikap melawan jadi mengizinkan atau menyambut ya? Betul, buku ini nyebutnya partisipasi damai. Seolah-olah semua pikiran, termasuk yang sulit, itu bagian dari keluarga besar pengalaman kita. Kayak anggota keluarga gitu ya. Kalau diusir satu malah bikin gak seimbang semuanya. Persis, analoginya pas banget. Dengan ngizinin pikiran datang dan pergi, kita nggak cuma sibuk ngatasin terus, tapi lebih ke berpartisipasi damai sama pengalaman kita sendiri. Ini langkah menuju pola pikir yang lebih bebas gitu ya jadinya. Iya, lebih fleksibel, lebih berkelanjutan. Bukan soal ngilangin pikiran jelek, tapi ngubah cara kita nanggepinnya. Oke, jadi kalau kita simpulkan buat Anda nih ya, intinya nyoba neken pikiran gak enak itu, apalagi pas lagi stres, seringnya malah gak efektif. Bisa jadi bumerang malah. Nah, alternatifnya, kata buku ini, belajar menerima aja kehadiran pikiran itu. Biarin dia muncul, gak usah dilawan mati-matian. Betul.
Dan ini ngasih kita satu pertanyaan buat direnungin nih. Coba bayangin energi mental yang biasanya Anda pakai buat ngelawan pikiran sulit itu. Banyak juga ya biasanya energinya. Nah, kalau energi itu bisa bebas karena Anda milih buat sekedar menyambut pikiran itu, kira-kira apa yang bisa terjadi? Mungkin nggak sih dengan sikap menerima itu, Anda malah jadi lebih bisa lihat pesannya, atau minimal bisa pakai energi mental Anda buat hal lain yang lebih positif? Wah, iya juga ya. Sesuatu buat kita pikirkan lebih lanjut nih.